Shalom Alberta. Kurang semangat. Sekali lagi shalom. Shalom. Nah, puji Tuhan lebih semangat. Udara di depan dingin ya, bikin kita ngantuk. Tapi bersyukur Bapak Ibu bisa ada di tempat ini, nggak tarik selimut lagi ya, tidur lagi lah gitu. Syukur ya bisa ada di tempat ini, badan sehat, segar. Itu karena anugerah Tuhan. Yuk, saya berikan waktu beberapa saat untuk kita bersatu teduh. Mungkin tadi yang baru datang, kita mau tenangin diri kita mau hadap ke hadirat Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kalau kami masih boleh sehat, bernafas dengan baik, bangun dengan tubuh yang segar, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan-Mu selain dengan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau sungguh indah. Mari yang sudah siap memuji menyembah Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Dengan iman percaya kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita dari dasar hati kita yang terdalam. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
kagum, kami hormat akan Kau Tuhan. Seperti pujian dan penyembahan kami mengatakan, Kau Allah yang layak dipuji. Hanya Engkau satu-satunya Yesus yang layak kami sembah, kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan. Kalau kami masih boleh datang beribadah, kami yakin ini karena anugerah-Mu semata Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Biarlah kami memuji, meninggikan nama-Mu dengan sungguh, mendengarkan firman-Mu dengan sungguh juga ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Coba nengok kanan kirinya, kasih senyum. Gak apa-apa gak kelihatan, tapi kan dari matanya ya, katanya kelihatan. Bersyukur, Tuhan baik, amin. Amin. Yuk kita mau naikkan pujian kita.
apapun yang terjadi dia tetap baik. Yuk kita mau sambung pujian kita mau naikkan pujian ini dengan penuh iman. Ini salah satu ayat kesukaan saya juga. Pokok apa yang gak pernah dimasalah di depan telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya yang dikasihi dia. Puji Tuhan kita, amin. Satu pujian lagi masih kuat? Yes, oke. Yuk kita masang pujian kita. Dengan lebih semangat lagi, kita memuji Tuhan kita. Suara dari tadi, suara kekuatan. Berjalan bersamamu. Kenapa?
Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Lumayan ya, jadi keringetan. Puji Tuhan, karena kita memuji dengan sungguh-sungguh pakai gerakan. Saya di sini juga melihat Bapak Ibu dengan semangat, saya ikutan semangat lagi. Gitu. Puji Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tenangin hati kita. Terima kasih Yesus. Kalau saat pagi hari ini ada yang datang dengan berbeban berat, ada masalah mungkin, ada pergumulan, yakinlah bahwa sesuatu akan terjadi saat kita menaruh beban itu di bawah kaki Yesus. Mari kita mau naikkan pujian ini. Kita mau sujud di altarnya, kita mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dan dengan lembut Yesus berkata, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita ulangi pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dan Yesus berkata pada setiap
kami tahu Tuhan, hidup kami dipenuhi oleh anugerah-Mu. Kalau kami bisa melewati hidup-hidup kami, hari-hari kami yang kami lalui, itu semua karena ada penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dan hadir bagi kami. Karena itu Bapa, saat ini kami hadir dalam ibadah di pagi ini. Kami ingin sujud di altar-Mu yang kudus. Kami ingin menyapa-Mu. Kami ingin bersekutu dengan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu untuk memenuhi diri kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan telah dengarkan pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu. Dan pujian dan penyembahan kami percaya telah menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Mu. Dan saatnya, saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran nasihat-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Untuk menuntun hidup kami, supaya kami bisa lebih mengenal akan Yesus Kristus, mengenal akan Tuhan kami yang hidup, yang selalu mau bersama dengan kami. Berfirmanlah buat kami. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah seluruh ruangan ini. Kuasailah seluruh hati dan pikiran kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan urapi juga hamba-Mu ini, supaya hanya isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan di pagi ini. Di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom semua. Apa kabarnya hari Minggu ini? Bulan terakhir, bulan April. Bibi udah pada pulang kampung? Udah ya? Udah, di rumah juga udah pulang kampung. Saudara, hari ini kita masih membahas tema besar di bulan April yang diberikan oleh Gereja Bethel Indonesia. Judulnya Pribadi yang Sehat Karena Kristus. Pribadi yang sehat karena Kristus. Tentu saja yang dimaksudkan sehat di sini bukan sehat jasmani, pasti sehat rohaninya. Lalu subtema minggu ini, subtemanya yang harus kita bahas, kita pelajari bersama minggu ini adalah bertumbuh di dalam pemuritan. Untuk itu saya akan ajak saudara semua untuk buka dari Matius 28, Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Nanti kita akan baca bersama-sama. Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Sudah ketemu semua? Amin ya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu ketika semua bangsa muridku dan ajarlah mereka amin. Saudara, bertumbuh di dalam pemuritan. Waktu saya baca subtema ini, sebelum saya menguraikannya, tentu saya akan mencari definisinya dulu. Saya mencoba mencari tahu pemuritan itu apa sih. Saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemuritan itu artinya apa? Ternyata nggak keluar. Nggak ada arti murni dalam kata pemuritan itu sendiri apa gitu, nggak ada. Cuma di situ kita bisa dapatkan kata dasar dari pemuritan itu sendiri adalah murid. Jadi kita tahu murid itu adalah belajar ya, belajar untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, kalau bertumbuh di dalam pemuritan, saya mendefinisikan ini kita akan berkembang, bertumbuh di dalam belajar dalam apanya ini? Dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi bertumbuh di dalam pemuritan, kita belajar di dalam pengenalan akan Yesus, akan apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang telah dilakukan oleh Yesus, dan apa yang telah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Tadi kita udah baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20 ini dikenal dengan istilah dalam gereja-gereja itu amanat agung. Amanat agung itu apa sih? Amanat itu satu mandat. Amanat itu satu
tugas yang disertai dengan wewenang. Jadi amanat agung itu tugas agung atau mandat agung yang disertai wewenang dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dari mana kita tahu tentang kata amanat agung ini? Kok gereja-gereja suka bilang itu Matius 28 ayat 19 20 itu, oh saya tahu itu tentang amanat agung. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari kata-kata yang Yesus katakan, pergilah, pergilah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah amanat agung. Ini adalah satu perintah yang Tuhan Yesus berikan sendiri kepada murid-muridnya, dan tentu saja bukan berhenti sampai murid-muridnya, kepada kita semua yang ada di sini, dan terus selanjutnya untuk menjadikan semua bangsa ini muridku dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti kemarin ketika 5 saudara kita yang baru menerima Yesus Kristus itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini amanat agung. Tetapi saudara, di balik perintah amanat agung yang penting ini, ada satu hal yang tersembunyi yang Tuhan Yesus katakan, yang gak kalah pentingnya, yang harus dilakukan oleh murid-muridnya dan oleh saudara dan saya. Yaitu apa? Di dalam ayat 20. Ayat 20 berkata begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang gak kalah penting. Ini yang saya katakan pemuritan. Ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya berhenti sampai memperkenalkan Yesus kepada orang di luar sana. Oh, dia udah terima Yesus, udah dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah selesai, berhenti. Enggak. Tapi ini terus berlanjut dengan istilahnya yang dikatakan pemuritan. Pemuritan, pengenalan sebenarnya, pengenalan akan Yesus, akan kebenaran Yesus, akan segala kebenaran tentang kebenaran firman Tuhan. Ini terus berlanjut. Nah, pemuritan ini ditujukan untuk siapa? Ada sebagian yang bilang, oh, untuk saudara-saudara kita yang baru habis dibaptis, yang baru mengenal Yesus, supaya dia bisa mengenal lebih lagi tentang Yesus. Ada sebagian yang mengatakan itu. Tapi ada sebagian juga yang mengatakan, kita semua, saudara dan saya, siapapun itu, harus tetap bertumbuh di dalam pemuritan. Karena pengenalan akan Yesus nggak akan berakhir dan nggak pernah akan berhenti di dalam kehidupan kita. Yesus itu terlalu luar biasa untuk bisa dimengerti dalam 1 jam atau 1 hari atau 1 tahun atau 10 tahun kita kenal Yesus, ikut Yesus, kita berhenti. Enggak. Itu yang namanya bertumbuh di dalam pemuritan. Lalu saudara, kenapa begitu penting kita harus belajar tentang Yesus? Kita harus bertumbuh di dalam pemuritan. Kenapa kita harus begitu penting? Karena kita harus mencontoh pribadi Yesus. Kita harus mencontoh teladan Yesus. Kita harus mencontoh apapun yang Yesus telah katakan, apapun yang telah Yesus lakukan, apapun yang telah Yesus kerjakan, dia harus kita jadikan contoh. Harus kita jadikan role model di dalam kehidupan ini. Itu pentingnya kita bertumbuh di dalam Kristus, supaya iman kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh, kita selalu berjalan dengan Kristus. Ini yang penting. Tetapi yang seringkali jadi masalah bagi anak-anak Tuhan adalah, terkadang anak-anak Tuhan nggak tahu bagaimana caranya untuk belajar tentang pemuritan ini. Terkadang nggak tahu bagaimana caranya anak-anak Tuhan untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Untuk itu kita akan belajar dari salah satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita buka yuk Kolose 2. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 8. Saya minta tolong Bu Pur bacakan buat saya. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 8. Kolose 2 ayat 6
Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Amin. Saudara, ini salah satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini berguna bagi kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus. Langkah apa yang harus kita ambil? Hal-hal apa yang harus ada di dalam kehidupan kita kalau kita mau mengenal Yesus lebih lagi di dalam hidup ini? Nomor satu adalah komitmen. Nomor satu adalah komitmen. Kenapa saya harus katakan ini komitmen? Saya belajar komitmen ini dari nasihat Rasul Paulus ini. Di ayat 6 Rasul Paulus katakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita mau hidup tetap di dalam Dia, caranya bagaimana? Kalau kita menghendaki hidup kita untuk terus hidup bersama dengan Yesus, caranya gimana? Ya komitmen. Kita harus komitmen, kita harus berjanji. Sama seperti seorang sepasang kekasih, kalau dia mau terus berjalan bersama menuju ke jenjang perkawinan, caranya gimana? Komitmen. Ada komitmen, ada komitmen? Satu janji dalam hati, kita komit. Kita akan selalu beserta Yesus, kita akan selalu bersama-sama dengan Yesus. Dan memang kenyataannya seperti itu. Kita nggak mungkin bisa kenal Yesus, nggak mungkin bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus kalau kita nggak berjalan dengan Yesus. Kita nggak mungkin bisa bertumbuh dengan Yesus kalau kita nggak komitmen, nggak mau belajar tentang Yesus itu sendiri. Jadi nomor satu hal yang mutlak kita lakukan dalam hidup ini, kita harus komitmen sama Tuhan. Janji sama Tuhan, setia sama Tuhan, mau berjalan bersama Tuhan, mau segala sesuatu komitmen dengan Tuhan. Ini yang akan membuat kita bertumbuh terus. Bertumbuh terus. Saudara, sebenarnya nasihat Rasul Paulus ini tentang komitmen berjalan dengan Yesus, ini sebenarnya hal yang gak asing buat kita. Kenapa saya katakan hal yang gak asing buat kita? Karena sebelumnya Yesus Kristus sendiri telah mengajarkan kita tentang komitmen, tentang berjalan bersama dengan Dia, tentang berjalan harus ikut Dia, harus kita menempel pada Dia. Kita buka lagi dari kitab Yohanes. Yohanes 15, saya baca semua deh. Ayat 1-8, Bu Pur tolong sekali lagi. Yohanes 15 ayat 1-8. Kita lihat, ini Yesus mengajarkan tentang pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, ini pengajaran Yesus tentang komitmen. Komitmen janji kepada Yesus, menempel kepada Yesus sendiri. Yesus bilang, aku ini pokok anggur yang benar. Yesus itulah yang pokok anggur yang benar, dan Bapakku lah pengusahanya. Kita nih dikatakan nggak bakal pernah bisa hidup kalau kita nggak menempel pada Yesus. Ranting itu tidak akan pernah bisa hidup kalau dia nggak menempel pada pohonnya. Ini mutlak. Ini mutlak. Pernah melihat ranting yang copot dari pohonnya terus dia bertahan hidup, bahkan dia bertumbuh kembang? Kalau ada, ya mungkin masuk Guinness Book of Record itu, termasuk pohon ajaib. Nggak ada. Rata-rata ranting yang udah dipotong, yang nggak menempel dari pohonnya, dia akan hancur, dia akan mati layu. Nah, hal seperti ini yang harus ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita nggak mungkin bisa hidup, bisa berkembang, bisa kenal Yesus, rohani kita bisa bertambah, iman kita bisa bertambah, kalau kita nggak menempel kepada Yesus sendiri. Dan kalau kita mau berkembang, mau bertumbuh seperti ini, satu-satunya kita harus komitmen menempel kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita komitmen menempel kepada Tuhan, Tuhan kasih bonus. Tuhan bilang mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Ya tentu saja bukannya karena kita dekat sama Tuhan, minta apa Tuhan kasih tanpa kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu satu hal yang nggak mungkin. Komitmen saudara. Seberapa jauh saudara telah melakukan komitmen ini kepada Tuhan? Seberapa jauh saudara telah berjanji, saudara mau hidup benar dengan Tuhan, saudara mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Seberapa jauh? Terlalu banyak yang harus kita ketahui tentang Tuhan. Dia itu terlalu luas, dia itu terlalu dahsyat. Dia itu terlalu luas, terlalu dahsyat. Dulu saya pernah kesaksian, ada orang baru terima Yesus, baru kenal Yesus. Waktu itu acara apa saya lupa, full gospel atau apa, dia bilang, lu terima Yesus, lu mesti kaya, lu usaha, lu dagang mesti maju, mesti hebat, lu mesti cuan, mesti banyak duit. Terima Yesus, lu mesti hidup lu tambah senang. Kalau lu tambah susah, lu berarti salah. Benar nggak hal seperti ini? Salah. Bukan seperti itu. Yesus itu bukan kucing-kucingan dari Jepang tuh yang begini tuh di depan toko-toko tuh manggilin duit, katanya manggilin orang datang. Bukan. Ikut Yesus bukan berarti kaya. Ikut Yesus bukan berarti hidup selalu senang. Bukan seperti itu. Dia merasa diri dia udah kenal Yesus tuh, wah pokoknya kalau ikut Yesus mesti begitu. Enggak, itu bukan jaminan. Itu bukan yang Yesus janjikan. Enggak pernah ada Alkitab yang menyatakan seperti itu. Enggak ada. Tapi ikut Yesus adalah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan seperti apa? Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita bisa lihat bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Sekalipun kita mengalami masalah, sekalipun kita mengalami susah, kalau kita kenal dekat dengan Tuhan, kita akan lihat di tengah masalah itu pun Tuhan campur tangan. Pasti ada pembelaan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan buat kita. Sekalipun itu orang lihat buruk. Di situ kita bisa mengenal Yesus dengan luar biasa. Kita bisa mengenal kalau Allah yang kita sembah, wow, Dia adalah benar-benar Allah yang hidup, benar-benar Allah yang bangkit. Ini nomor satu, saudara. Hal pertama kalau kita mau mengenal, mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam pemuritan, nomor satu yang harus kita lakukan, kita harus komitmen dengan Tuhan. Seperti kita komitmen mengikat satu perjanjian dari kekasih kita menjadi suami istri. Itu melebihi dari itu. Komitmen dengan Tuhan. Lalu nomor dua, saudara. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari nasihat Rasul Paulus. Hal apa, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam pemuritan. Di sini dikatakan seperti ini. Di ayat 7. Dalam Kolose 2 tadi, Rasul Paulus menasihatkan begini,
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini yang Rasul Paulus ajarkan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, bertambah imannya yang telah diajarkan kepadamu, dan melimpah dengan syukur. Saya berpikir, apa yang harus kita lakukan menurut nasihat Rasul Paulus ini? Saya mendapatkan satu kalimat, saudara. Sediakan hatimu, sediakan pikiranmu, sediakan dirimu untuk Tuhan. Hal kedua yang harus kita lakukan, sediakan hati, sediakan pikiran, sediakan diri kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Baru kita bisa bertumbuh dalam pengenalan dengan Kristus. Kenapa harus sediakan hati, sediakan pikiran, sediakan diri untuk Tuhan supaya kita bisa bertumbuh? Rasul Paulus di sini menasihatkan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Di sini di sini Rasul Paulus mengumpamakan kita seperti pohon, seperti tanaman gitu. Kalau kita mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kita ini harus berakar di dalam siapa? Di dalam Dia, berakar di dalam Dianya ini Yesus. Kita harus berakar di dalam Yesus. Saudara, pernah nggak ngeliat pohon yang nggak ada akarnya? Rasanya nggak ada ya. Pohon tuh selalu punya akar ya. Toge sekalipun pasti punya akar. Semakin besar itu pohon, akarnya tuh semakin gede. Pasti semakin besar. Nggak mungkin pohonnya pohon mangga, pohon beringin, akarnya segede toge gitu. Akar toge, nggak mungkin. Saya di rumah ada tanaman hidroponik, iseng-iseng nanam hidroponik. Tanaman hidroponik. Saya tanam kangkung. Kangkung karena paling gampang untuk tumbuh gitu. Setelah saya semai, terus saya tanam, tumbuh. Saya perhatikan pertumbuhan kangkung gitu, pertumbuhan pohon ini. Begitu dia mulai timbul tunasnya kecil, setelah itu berkembangnya tuh lama. Saya bilang ini lama amat ya. Ternyata yang dia utama tuh akar dulu. Akar dulu ke bawah, dia keluar akar tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang, baru tiba-tiba cepat set, berkembangnya cepat. Jadi akar ini yang berfungsi ngambil nutrisi makanan bagi si pohon ini. Rasul Paulus mengibaratkan kita begitu. Kalau kita mau berkembang nih, kita nih mesti punya akar yang tertanam di dalam Yesus. Kita nih berakar di dalam Yesus. Kita nih harus mencari nutrisi, mencari makanan, mencari sesuatunya di dalam Dia, di dalam Yesus. Ini baru kita bisa berkembang. Dia mengumpamakan seperti itu. Dan memang saya perhatikan benar. Nggak mungkin kita bisa berkembang kalau kita nggak berakar sama Kristus. Nggak mencari nutrisi, nggak mencari vitamin, nggak mencari firman tentang Yesus, sih kita nggak mungkin bisa berkembang. Sama kayak pohon mangga. Saya ingat pohon mangga itu waktu saya datang ke Cilegon. Di situ salah satu teman saya punya pohon mangga, saya suka dikasih mangganya gede-gede. Dia bilang, ini pohon mangga Pak Wi, cuman rasanya saya bakal tebang nih. Sayang sih buahnya besar-besar. Saya bilang, kenapa ditebang? Kan enak ngeliatinnya begini. Hancur Pak Wi, itu lihat tuh keramik tuh katanya. Sampai akarnya tuh sampai ke garasi-garasi, jadi keangkat gitu. Rupanya kayak kita tanam pohon mangga di sini, akarnya bisa sampai ke tempat lias itu. Gede, besar. Saya bilang, oh iya ya. Nggak heran kalau pohon semakin besar, akarnya akan semakin besar. Dan sebelum pohon itu besar, pasti akan akar itu bertumbuh lebih dahulu. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kita seperti pohon. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus berakar di dalam Yesus. Akar kita dulu mesti kuat, mesti dalam, mesti tertancap dalam. Lalu Rasul Paulus katakan lagi, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Dibangunnya apa? Dibangun di atas Dia. Dia ini siapa? Dia ini ya Yesus. Dia ini ya Yesus. Kita kalau mau dibangun, mau bertumbuh, itu harus di atas Yesus. Saya ingat satu perumpamaan waktu Yesus mengajarkan, kalau kamu mau bangun rumah, jangan bangun di atas pasir, bangun di atas bebatuan.
Kalau bangun di atas pasir, gelombang laut datang atau banjir datang, rumah kamu akan hanyut. Tapi kalau kamu bangun di atas sesuatu yang kuat seperti batu, itu kamu akan kokoh. Sama kayak kita bangun bangunan seperti ini. Kalau Pak Sugisi udah hafal benar dah, pondasi mau lebih berapa dalam, mau apa, mesti sesuatu pondasi yang kuat, yang dalam. Itu akan bangunan kita tuh nanti akan kokoh. Sama. Rasul Paulus mengibaratkannya seperti itu. Kalau kita mau dibangun, mau bagus, mau bangun jadi bertumbuh dengan kuat, kita harus dibangun di atas Yesus. Dan semuanya ini menyangkut kepada hati dan pikiran kita, kepada diri kita. Kalau kita nggak punya hati, nggak punya pikiran, nggak punya wadah untuk ditanami, nggak punya wadah untuk dibangun, kita nggak bakal pernah bisa untuk ditanami dan dibangun. Wadah itu adalah hati kita, pikiran kita, diri kita. Karena itu saya katakan, siapkan itu untuk Tuhan. Sediakan itu untuk Tuhan. Berikan itu khusus untuk Tuhan. Maka kita akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Lalu Rasul Paulus menasihatkan lagi, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman itu nggak bakal bisa bertumbuh kalau saudara nggak punya hati. Iman itu dari hati, dari pikiran kita yang tertuju kepada Allah. Kalau kita nggak punya wadahnya sendiri, nggak punya wadah itu sendiri, iman itu nggak bakal pernah ada. Sadrak, Mesak, Abednego, dia nggak bakal pernah bilang, sorry ya Tuanku Raja. Sorry Tuanku Raja. Meskipun Allah nggak bisa menolong saya, nggak bisa menolong saya pun nggak bakal sujud menyembah kepada patung dewa yang Raja buat. Nggak mungkin orang bisa berkata-kata seperti ini kalau dia nggak punya hati, dia nggak punya pikiran, dia nggak menyerahkan diri dia kepada Tuhan. Kita bisa lihat kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego. Dia mau berkembang di dalam Tuhan. Itu dari awal dia dibawa ke dibawa ke pembuangan, dia udah tetap terapkan mau mengenal Tuhan dengan baik. Dia mau mengikut Tuhan dengan baik. Dikasih makanan enak-enak, makanan raja. Kita mungkin kalau dikasih makanan raja, wah girang kita nih, waduh makan daging melulu. Padahal nggak tahu itu penyakit. Tapi mereka enggak, tetap mereka jaga kekudusan, tetap mereka menjaga apa yang baik buat mereka. Nggak mau. Aku nggak mau makan makanan yang najis. Dia menyediakan hati dia menyediakan diri dia menyediakan pikiran dia, segalanya untuk Tuhan. Ini yang membuat dia berkembang, ini yang membuat iman dia bisa bertumbuh. Sekali lagi semuanya kembali ke hati kita, ke pikiran kita, dan ke diri kita sendiri. Kalau kita mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mau bertumbuh di dalam pemuritan, sediakan itu, siapkan itu, persembahkan itu untuk Tuhan. Inilah yang Tuhan mau sebagai persembahan yang harum yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan disenangkan bukan lewat duit kita loh, bukan karena kita di gereja ini ngasih kolektor paling gede, bukan karena di gereja ini kita kasih persepuluhan paling gede, bukan. Tapi lewat apa yang kita bisa berikan di dalam diri kita, dalam kehidupan kita buat Tuhan. Sekalipun itu kelihatannya kecil, tapi Tuhan yang menilai. Mungkin yang kecil itu yang begitu berarti bagi Tuhan. Itu yang nomor 2, saudara. Lalu nasihat Rasul Paulus yang ketiga. Rasul Paulus bilang begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Yang ketiga, gimana caranya supaya kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus dalam pemuritan? Langkah apa yang harus kita ambil? Saya simpulkan nasihat Rasul Paulus yang ketiga ini adalah kita harus waspada dengan kehidupan dunia ini. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Waspadalah. Rasul Paulus bilang, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu
dengan filsafat yang kosong. Filsafat yang kosong itu apa? Banyak. Pada zaman itu mungkin udah banyak kayak filosof filsuf dunia yang membelokkan ajaran-ajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Saat itu udah banyak ajaran-ajaran gnostik, ajaran-ajaran yang menyimpang, itu udah banyak. Kalau zaman sekarang lebih banyak lagi. Nah, ini Rasul Paulus menasihatkan kita, hati-hatilah, waspadalah, jangan kita termakan. Karena ajaran-ajaran seperti ini itu lebih menarik manusia terkadang, lebih menarik perhatian manusia daripada apa yang Yesus ajaran tentang kebenaran itu sendiri. Jangan sampai kita kena bohong, kena tipu. Jangan sampai, saudara. Saya ingat, ini salah satunya contoh satu kebodohan. Orang suka bilang gini, jangan suka tanam pohon pepaya di rumah, jangan suka tanam pohon anggur di rumah. Benar nggak? Nggak boleh katanya. Benar nggak? Tanamnya di halaman ya, di pekarangan ya, benar juga ya. Katanya kalau tanam pohon pepaya di rumah itu bisa bikin payah orang-orang rumah, bisa bikin suek, bisa bikin sial katanya. Sama pohon anggur juga begitu. Jangan tanam pohon anggur di rumah, nanti keluarga kamu bisa celaka katanya. Benar nggak? Enggak, bohong. Ya, bilang bohong, bener. Tapi papa saya percaya loh. Papa percaya, dulu saya kecelakaan, cegel, tabrakan. Yang disalahin pohon anggur. Ini gara-gara pohon anggur ini anak gua jadi kecelakaan. Pohon anggur di lantai gua ditebak, padahal baru mulai berbuah. Karena omongan orang. Ini ajaran-ajaran palsu yang mesti kita pinter-pinter saring, saudara. Mesti pinter-pinter saring. Belum lama ini saya iseng baca handphone istri saya, WA-nya. Bukan ngecek sih, enggak. Pas lihat aja gitu. Ya ngecek juga nggak apa-apa lah. Pas lihat, ada grup WA RT gitu. Jadi RT di rumah saya, ada yang kirim surat berantai gitu. Saya bilang, wih, ini surat berantai ini udah lama nih, masih ada sampai sekarang. Ini surat berantai yang isinya tentang Tuhan Yesus. Isinya bagus. Kita harus nyembah Tuhan, mesti bagaimana, tentang kebenaran firman Tuhan. Cuman yang saya nggak suka tuh terakhirnya. Terakhirnya selain nasihat kebenaran firman Tuhan, terakhirnya begini. Forward ini kepada 7 temanmu atau 14 temanmu gitu. Dalam 7 hari seminggu ini. Kalau kamu bisa melakukan ini demi untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengabarkan tentang Yesus, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam 7 hari ke depan katanya. Terus dia kasih contoh seperti apa yang dilakukan si A, si B, si C. Dia si A dapat ini, si B dapat ini, si C dapat ini katanya. Tapi jangan sampai ini berhenti di tangan kamu. Berarti kamu akan menimbulkan malapetaka buat diri kamu katanya. Akan timbul kesialan dalam diri kamu dalam seminggu. Dia kasih contoh, si A, si D, si E, si F, nanti bisa begini. Benar nggak hal seperti ini, saudara? Enggak. Pak Hendrik, kita bisa ngomong begitu? Enggak. Karena kita di sini, saya jujur, di Jemaat Alberta ini, pendidikan kita, pengenalan kita akan Tuhan, kita cukup dalam. Saya nggak bilang sombong, ngomong ini nggak sombong, enggak. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang nggak bisa memahami akan hal ini, yang nggak bisa menimbang-nimbang, ini benar nggak, ini salah nggak, ini sesuai nggak dengan firman Tuhan. Banyak di luar sana yang nggak mengerti, dan mereka pikir, oh iya ya, waduh, silakan nih, mereka melakukannya. Kita di sini mengerti, kita bisa tahu, Allah kita nggak begitu, men. Masa Tuhan mau kasih kita berkat gara-gara forward WA? Kita isi pulsa aja dibanyakan, kita WA aja dibanyakan, berkatnya tambah banyak gitu. Hadiah yang ngaget-ngagetin tambah banyak. Kagak lah begitu. Tuhan yang kita sembah nggak seperti itu. Masa Tuhan begitu galak sama kita, begitu jahat sama kita? Cuman gara-gara surat edaran begitu kita stop, kita bisa kecelakaan, bisa ditimpa malapetaka gitu, ditimpa kesialan. Enggak. Tuhan nggak bakalan begitu. Bahkan Tuhan selalu hadir di tengah malapetaka kita. Bukan hadir buat apa?
hadir buat menolong kita. Tuhan selalu hadir di tengah kesusahan kita untuk menghibur kita. Tuhan selalu hadir di tengah persoalan kita untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Inilah Tuhan kita yang hidup. Inilah Tuhan kita yang bangkit. Kebangkitan Yesus 2000 tahun lebih yang lalu itu menunjukkan bahwa kuasanya itu luar biasa. Janji firman-Nya selalu dipenuhi. Ini Allah kita yang luar biasa. Mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Dia, itu bukan sesuatu hal yang merugikan kita. Itu akan menguntungkan diri saudara dan saya. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita cinta Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, iman kita semakin bertumbuh. Semakin kita kenal Tuhan, kita pasti akan bisa selalu mengucap syukur di tengah segala hal apapun yang kita alami. Karena di situ kita bisa melihat selalu ada campur tangan Tuhan, selalu ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sekalipun seperti yang saya bilang, kelihatannya itu sesuatu yang gak baik, kelihatannya itu sesuatu yang menyakitkan, tapi di situ Tuhan pasti campur tangan. Inilah Tuhan kita. Dia selalu memberikan tangannya buat kita. Dia tidak pernah berpaling dari kita. Saudara, belajar bertumbuh di dalam pemuritan, belajar bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin kenal Tuhan, saudara akan lihat bahwa Tuhan kita top. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kalau siang hari ini kami kembali diingatkan, kami harus bertumbuh di dalam pemuritan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Bukan untuk apa-apa dan bukan untuk siapa-siapa. Nasihat kebenaran firman-Mu ini Tuhan berikan buat kami, buat semua anak-anak-Mu, supaya kami semakin mengenal-Mu, kami semakin percaya kepada-Mu. Kami semakin mengenal-Mu, kami semakin bergantung dengan-Mu. Bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan mau supaya kami bisa benar-benar mengenal pribadi. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami harus selalu komitmen untuk selalu mengikuti-Mu. Komitmen untuk selalu mau berjalan dengan-Mu. Terima kasih kalau Engkau telah membuka mata kami, bahwa kami harus selalu menyediakan hati kami, menyediakan pikiran kami, menyediakan diri kami yang harus kami berikan kepada-Mu. Tuhan perlu wadah itu supaya kami bisa bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah itu semua boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga kalau Tuhan harus selalu mengingatkan kami, hati-hati, selalu hati-hati, selalu waspada dengan dunia ini. Karena kuasa si gelap ingin sekali mengacaukan anak-anak Tuhan. Kuasa si gelap ingin sekali menyesatkan anak-anak Tuhan. Kuasa si gelap ingin sekali membelokkan kami daripada kasih Kristus. Pagari terus kami Bapa, bentengi terus kami Bapa, tuntun kami terus Bapa. Kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biar tangan Tuhan pribadi yang terus menggenggam tangan kami, supaya kami tidak akan pernah jalan menjauh dan lepas daripada. Terima kasih buat firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, meteraikan dalam hati kami yang paling dalam. Ingatkan terus di sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saya yakin kita semua diberkati, amin. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Om Lewi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Untuk yang bertugas, saya persilakan untuk maju. Sebelumnya minta dengan kasih Tante pun untuk berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Kami sudah mendengar juga sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, firman yang telah ditaburkan tidak akan kembali sia-sia, melainkan boleh bertumbuh berakar di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak disebut murid, dan kami juga dimampukan menjadi murid-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan berikan persembahan. Bapa, terima kasih buat segala berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan dengan penuh sukacita. Biar setiap berkat yang kami, setiap rupiah yang kami masukkan ini Tuhan, boleh berguna bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Boleh memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya mencukupkan segala kebutuhan keperluan GBI Alberta tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum dapat memberi. Kami serahkan berkat ini, Tuhan, persembahan ini hanya di dalam nama Yesus. Dan berkati kedua hamba-Mu, Ibu Mimi dan Ibu Esther Chong, dengan berkat yang khusus yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita beri dengan penuh sukacita. Berkati. Selanjutnya ada pengumuman sedikit untuk Ibu Gembala, saya undang untuk maju, dan juga untuk yang kemarin dibaptis karena akan diserahkan akte baptisan nanti dulu ya. Oke. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarin kita GBI Alberta telah melaksanakan baptisan air untuk kelima orang saudara kita yang mengaku percayanya dalam bentuk baptisan. Itu sebabnya hari ini saya akan memberikan sertifikat kepada mereka. Dan kita bersyukur kalau kemarin semuanya dapat berjalan dengan baik dari mulai sampai akhir kena berkat pimpinan Tuhan. Nanti yang namanya saya panggil, tolong maju ke muka. Ya, yang pertama saya panggil Moses Ferdian Komala. Kasih lihat.
pegang. Yang kedua, Tahan aja. Abigail Darlene Frances Pestiani. Lihat ini. Yang ketiga, Yohana Leni Suryani. Bu, ada sini. Tuh, jangan kena kamera dari sini juga bisa. Oke. Kan bisa di zoom kamera. 1, 2. Oke. Lalu yang keempat, Maria Artiani Waruwu. Ke sini ya. 1, 2, 3. Yang kelima, Yesaya Alifa Heksa Pramudia. Ke sini. Oke, bilang. 1, 2. Ya, tolong berdiri di sini. Ya, silakan berdiri di depan sini. Terus berjejer, dibalik, kasih lihat ke depan, tolong dipegang di dada ya. Iya, agak naik. Ya, sip. Ibu Gembala bisa di tengah. Agak rapat dikit. Rapat nggak? Itu kamera apa? Nah, Dan 1, 2. Satu lagi. Oke. Tunggu buka ininya. Oh, lupa. Iya benar. Lupa. Oke. Dah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Baru, kamu hidup baru, dan berkati. Selamat. Ya, selamat buat yang sudah menerima akte baptisan dan sudah hidup baru di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Ada pengumuman tambahan? Oh, baca pengumuman. Marta, oh ya. Silahkan untuk diakan Lumin. Shalom, selamat pagi. Ya, senang ya kita masih bisa bertatap muka. Minta perhatian ya untuk warta seminggu ke depan gereja kita. Sekali lagi BPG dan keluarga GBI Aberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Kartelia yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayanan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita GBI Aberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group. Terutama juga untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal tugasnya. Setelah ibadah raya ini, kami mengadakan sekolah minggu dimulai pukul 10.30. Mari kita bawa anak-anak kepada Tuhan sejak kecil supaya mereka juga bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kebaktian WBI atau kaum wanita diadakan setiap hari Selasa.
Selasa ini tanggal 26 April pukul 10 yang akan dilayani oleh Pendeta Karmelian Suryanto. Kebaktian EYT atau Kaum Muda diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 pukul 18 yang akan dilayani oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Minggu depan tanggal 1 Mei pada pukul 8 pagi kita akan mengikuti ibadah umum, masing tetap gabungan pagi dan sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Magdalena Gianti Chandra. Minggu depan kita kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga berkesempatan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Gembala jemaat, BPG, aktivis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat menjalani hidup baru di dalam Kristus kepada 1. Saudara Moses Ferdinand Komala. 2. Saudari Abigail Darlin Francis Kristiani. 3. Ibu Yohana Leni Suryani. 4. Saudari Maria Artiani Waru. 5. Saudara Yesaya Alifa Heksa Pramudia. Selamat bergabung. Minggu depan kita dapat ketemu lagi di ibadah raya. Laporan ibadah minggu lalu. Tanggal 16 April, ibadah EYT hadir 21 orang dengan kolekte sebesar 281.000. Tanggal 17 April, ibadah raya hadir 55 orang dengan kolekte sebesar 2.807.000. Kemudian sekolah minggu 10 orang dengan kolekte sebesar 170.000. Tanggal 19 April, WBI hadir 10 orang dengan kolekte sebesar 474.000. Keluarga besar GB Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Hani R yang berulang tahun pada tanggal 26 April. Apakah hadir? Tidak hadir. Ya, selamat ulang tahun kepada Ibu Hani. Apakah ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Mari saya undang jemaat Alberta untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita ini. Sekali lagi kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami. Kami boleh menaikkan nyanyian-nyanyian kami. Yang kami percaya Tuhan bahwa nyanyian kami merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga masih diberi teguran Tuhan, diberi ajaran bahwa kami harus berkomitmen dalam hidup ini ya Tuhan. Mungkin kami sudah jauh dari komitmen awal kami ya Tuhan, yang pada mulanya ada kasih mula-mula Tuhan, tapi kami sudah melupakan semua komitmen kami ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berkomitmen kembali kepada Engkau Tuhan, bahwa kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, bahwa kami akan mengandalkan Engkau selalu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami terus menerus Tuhan,
Ajar kami menghadapi hidup ini Tuhan, biar kami bergantung selalu kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami selalu mengikuti arahan-Mu Tuhan. Banyak ajaran palsu pada saat akhir zaman ini Tuhan. Banyak ajaran-ajaran yang mungkin kami mendengar dari dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tidak melupakan kami walaupun kami kadang melangkah di luar jalur-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menuntun kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan PDM Wiwikarta ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang dia cita-citakan, biar Engkau tuntun terus dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan. Biarlah Ibu Gembala kami ini selalu memimpin kami, selalu dalam lindungan Engkau. Beri Ibu Gembala kami kekuatan yang hanya daripada-Mu. Engkau berikan kesehatan yang sempurna yang daripada-Mu. Engkau berikan hikmat marifat dalam memimpin jemaat Aberta ini. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Kami juga percaya Tuhan, pada hari Sabtu kemarin seluruh surga bersorak-sorai, seluruh malaikat bersorak-sorai bahwa ada saudara-saudari kami yang telah berkomitmen untuk mengikuti Engkau, telah menyerahkan tubuhnya, hatinya, jiwanya untuk dibaptis. Engkau memberi kekuatan untuk kelima saudara-saudari kami ya Tuhan, biar mereka maju terus di dalam Engkau. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Kami serahkan juga seluruh rangkaian untuk kebaktian di tengah minggu di gereja kami, baik WBI, baik EYT. Kami serahkan semuanya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga serahkan negara kami ya Tuhan, negara tercinta kami Indonesia. Biarlah Engkau memberikan hati yang takut kepada pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Biar mereka dapat memimpin Indonesia ini lebih baik lagi, dan nama-Mu yang dipermuliakan di dalam tanah air kami ini Indonesia. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Engkau memberkati jemaat Aberta satu persatu ya Tuhan, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini. Engkau tahu keberadaan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau juga bagi saudara kami yang tidak hadir, Engkau ingatkan hadir pada minggu yang akan datang untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Karena pada minggu yang akan datang kami akan mendapat 21 berkat yang daripada-Mu. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Kami serahkan doa kami ini yang kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Untuk doa berkat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Asik
memberkati.